Gempa bermagnitudo 5 yang mengguncang Kabupaten Bandung dikhawatirkan sebagai awal terjadinya gempa megatrash. Tapi pihak BMKG memastikan bahwa gempa Bandung tidak ada hubungannya dengan megatrash karena sumber kegempaannya yang berbeda. Hingga hari ini, para ahli dari BMKG tidak pernah bisa memprediksi waktu terjadinya gempa megatrash. Mereka hanya bisa mengira-ngira berdasarkan periode terjadinya gempa di masa silam. Dan sejak lebih 100 tahun lalu, memang belum ada gempa berkekuatan lebih dari 8 magnitudo. Sehingga potensi gempa megatrash sangat terbuka. Data BMKG itu kurang lebih mirip-mirip dengan ramalan Velin Ratu Ayu yang menyebut bahwa gempa besar akan dimulai dari ujung barat Indonesia. Tapi benarkah selain gempa, hingga tutup tahun 2024 masih akan banyak bencana alam terjadi? Bagaimana dengan ramalan dari panggung hiburan? Mungkinkah ada selebriti yang ditangkap polisi karena kasus narkoba? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hingga hari ini, kerusakan yang ditimbulkan gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung masih menyisakan duka sangat dalam. Padahal, gempa berkekuatan 5 magnitudo itu bukan jenis gempa megatrash, seperti yang diprediksi BMKG. Dalam hitungan BMKG, gempa besar yang masuk kategori megatrash tidak dapat diramalkan kapan terjadi. Para ahli juga hanya bisa meraba tanda-tandanya lewat pengalaman dari masa lampau. Sebagaimana diketahui, sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan terus ke timur hingga Nusa Tenggara, ada lempeng tektonik yang menjadi sumber gempa besar. Dan gempa-gempa besar itu datang secara periodik selama ratusan tahun. Dari sanalah prediksi dimulai karena sejak 100 tahun silam belum ada lagi gempa berkekuatan di atas 8 magnitudo. Kami tidak pernah menyatakan dalam suatu waktu tertentu ya, mungkin dalam tahun ini atau bulan ini akan terjadi megatrash. Nah, di Indonesia ini sepanjang selatan dan barat Sumatera sampai selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu adalah pertemuan lempeng tektonik yang terdapat beberapa zona megatrash. Kemudian di bagian utara atau bagian timur Sulawesi ya, itu antara Sulawesi dengan Filipina dan Sulawesi dengan Maluku. Satu di Mentawai di sekitar Pulau Siberut, itu dalam periode dari tahun 1833 ke sini itu tidak ada gempa besar. Padahal sebelumnya di tahun 1833 itu ada gempa yang magnitudonya cukup besar ya. Sekitar magnitudo 8,9 atau 9. Nah, jadi kurun waktunya sekitar ratusan tahun ya, sampai sekarang 2024. Kemudian wilayah lain yaitu di selatan Selat Sunda, pertemuan lempeng di antara Jawa dan Sumatera, tapi di bagian selatannya ya, di selatan Selat Sunda. Itu terakhir gempa itu terjadi di tahun 1903 ya. Itu magnitudonya sekitar 7,9 atau sekitar 8 lah ya. Nah, sampai saat ini belum ada gempa lagi.
Isu gempa megatrash yang sudah diprediksi BMKG memang tidak pernah bisa dipastikan kapan akan terjadinya. Tanda-tandanya pun sulit ditebak. Gempa yang melanda Kabupaten Bandung beberapa hari lalu yang dicurigai sebagai awal gempa megatrash ternyata tidak ada hubungannya dengan gempa super besar itu. Sebab sumbernya sama sekali berbeda dengan megatrash yang terjadi akibat pertemuan lempeng tektonik. Seperti diketahui, gempa Bandung terjadi karena gerakan sesar Garcella yang ada di perbatasan Bandung dan Garut. Sementara itu, sesar Garcella hanyalah satu dari puluhan sesar yang ada di bawah perut bumi Nusantara. Itu berbeda dengan gempa megatrash. Jadi penyebabnya itu yang kemarin adalah dari sesar aktif Garcella ya, Garut Selatan. Ini sesarnya berada di shallow crustal ya, atau di kerak bumi dangkal. Berbeda dengan di subduksi yang megatrash itu di pertemuan lempeng tektonik. Jadi secara langsung tidak ada hubungannya. Nah, untuk wilayah lain itu masih banyak sesar aktif. Di Jawa Tengah juga ada, kemudian di Jawa Timur juga ada, di Sumatera, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, kemudian di Papua juga ada sesar aktif. Jadi cukup banyak sesar aktif yang berada di darat, maupun ada juga yang di laut. Jadi kalau di Jabodetabek saja, yang kami catat ada 8 sesar aktif. Garcella salah satu, kemudian ada sesar Lembang, ada sesar Cimandiri, sesar Citarik, sesar Baribis, sesar Cugenang yang Cianjur kemarin, sesar namanya itu Cilenyi, Tanjung Sari, ya. Kemudian ada sesar Cipamingkis. Ya. Jadi kurang lebih 8 sesar aktif. Nah itu bisa mengakibatkan kerusakan juga. Gempa Bandung walaupun menurut data BMKG tidak ada hubungannya dengan gempa megatrash, tapi tetap tidak boleh diabaikan. Sebab, seperti prediksi BMKG, Felin Ratu Ayu melihat megatrash akan dimulai dari wilayah barat. Sejumlah kota-kota di Jawa Barat termasuk yang akan merasakan dampak sangat besar. Apalagi gempa Bandung baru awal dari gempa-gempa lain di masa mendatang. Dalam satu hari saja, sejak gempa pertama terjadi, ada 27 gempa yang susul menyusul mengguncang Bandung. Tapi benarkah gempa megatrash akan dimulai dari Pulau Sumatera, kemudian mencapai pesisir selatan Jawa? Dan unsur yang sangat besar yang kita sebut dengan megatrash akan dimulai dari Serambi Aceh dan akan merambat ke wilayah barat, yaitu Sukabumi, Bandung, Cirebon. Dan juga di sini akan juga diwarnai dengan unsur lava api dari selatan menuju ke arah utara. Dari utara akan mengakibatkan pecahnya lempeng bumi menuju ke arah barat. Bencana seolah akan menjadi pemandangan biasa saja hingga akhir tahun nanti. Jadi, setelah melewati minggu ketiga bulan ini, ditingkatkan kehati-hatian. Sebab, semakin mendekati penghujung 2024, kepungan bencana alam datang dari segala penjuru mata angin. Unsur dari timur akan adanya unsur angin kencang yang berasal dari timur, Jawa bagian timur dan Indonesia bagian timur akan diwarnai dengan unsur angin kencang. Adanya unsur
api dari arah selatan yang berkaitan dengan adanya larva gunung panas yang meletus dari unsur utara akan diwarnai dengan retaknya tanah yang menjurusnya ke barat. Akan dimulai dengan unsur air. Sepanjang 3 bulan hingga tutup tahun 2024 memang akan banyak peristiwa alam yang menakutkan. Pemerintah sedang melakukan pemetaan, mulai dari gempa bumi hingga gunung meletus, tapi korban masih terus berjatuhan. Bukan hanya gempa bumi yang kedatangannya berbalut misteri, letusan gunung api juga meminta korban yang tidak sedikit. Ini yang menurut Felin harus diwaspadai. Dan nanti akan dimulai dengan adanya unsur gunung api yang meletus. Bencana tahun ini akan sangat luar biasa, akan lebih banyak korban jiwanya, dan akan banyak menyita energi dan perhatian masyarakat khusus dan pemerintah. Faktanya, gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung bukan gempa megatrash. Juga tidak ada hubungannya dengan gempa super besar karena sumbernya yang berbeda. Tapi benarkah selain banyak gempa dan bencana alam, menuju akhir tahun 2024, banyak kabar duka karena sejumlah artis yang ditangkap polisi karena kasus narkoba. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak hanya gempa megatrash yang diramalkan Felin Ratu Ayu membuat khawatir. Kehidupan para selebriti juga menjadi perhatian besar karena tahun ini akan banyak artis yang terjerat kasus narkoba. Sinyal yang muncul, Felin melihat tidak hanya 1 atau 2 orang yang akan terseret kasus narkoba, tapi banyak. Salah satunya artis senior yang sudah pernah berurusan dengan obat-obatan terlarang. Artis lama akan ada yang terkena ya, mungkin kalau dibilang sudah 2-3 kali ya. Ini pun berulang akan tertangkap kembali. Ada artis pendatang baru yang memang salah pergaulan ya, dari kalangan artis sinetron. Kemudian ada dari penyanyi yang memang kita sudah cukup kenal ya, inisial dari penyanyi tersebut masih mendominasi S. Kemudian R. Tahun depan masih didominasi dengan artis berinisial R ya, ada A. Kemudian juga untuk artis lama berinisial M, R. Kemudian artis sinetron, artis baru A, R, S, H. Dari dunia transportasi, Felin juga membaca tanda-tanda terjadinya kecelakaan hebat. Salah satunya menimpa transportasi udara. Menurut lisik mata batinnya, ada pesawat terbang yang jatuh sehingga semua penumpangnya tidak selamat. Kecelakaan akhir tahun masih mendominasi adanya pertanda alam yang tidak bersahabat, akan adanya jatuhnya pesawat sampai dengan di awal tahun 2025 masih diwarnai dengan bencana langit ya, yang artinya berkaitan dengan pesawat
Kemudian darat masih diwarnai dengan adanya kecelakaan beruntun dan juga akan adanya tergelincirnya kereta api, dan karena licinnya poros bumi juga akan mengakibatkan gravitasi dan radiasi yang sangat kuat, ya, panas yang semakin tidak seperti biasanya, panasnya akan semakin meluap sehingga di sini tensi hujan pun di awal tahun akan lebih deras, dan juga di sini akan diwarnai dengan banyak konflik, ya. Tidak hanya bencana alam, Felin juga meramalkan peristiwa kecelakaan pesawat serta tertangkapnya sejumlah artis karena kasus narkoba. Tapi benarkah gempa megatrash belum akan terjadi tahun ini? Lantas, kapan gempa besar itu melanda Indonesia? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kekhawatiran munculnya gempa megatrash semakin membuat masyarakat was-was. Apalagi kabarnya, gempa super besar itu bisa terjadi kapan saja, tanpa ada yang bisa menduga kedatangannya. Tapi gempa dengan skala lebih dari 8 magnitudo itu belum akan terjadi tahun ini. Setidaknya, itu yang dilihat anak indigo lewat kepekaan batinnya. Hingga akhir tahun 2024, gempa yang terjadi masih gempa kecil yang umum melanda Indonesia, termasuk gempa di Kabupaten Bandung yang membuat banyak kerusakan. Megatrash ini dia ada di beberapa wilayah, dan dulu banget dia sempat ada di Indonesia. Dulu banget, tapi hasilnya tidak parah seperti yang akan terjadi nanti. Yang pasti buat masyarakat Indonesia jangan panik untuk isu yang lagi marak banget beredar saat ini, karena megatrash itu tidak terjadi di tahun ini. Pasca gempa Bandung yang kerusakannya memprihatinkan, isu guncangan gempa megatrash kembali ramai dipergunjingkan. Apalagi BMKG juga sudah memprediksinya, meski tidak menyebut secara persis kapan terjadi. Para spiritualis juga banyak meramalkan gempa besar bahkan mengguncang di akhir tahun 2024. Jadi, mulailah berhati-hati agar terhindar dari segala malapetaka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.